Halo, di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai pendaftaran akun YouTube saya ya. Yang pertama kali yang sudah saya angan-angankan sejak dulu sampai sekarang, dan ternyata kemarin akun saya sudah mempunyai subscriber 3.330 ya. Nah, pas waktu saya buka, ketika sudah eh, mau memenuhi tahap akhir untuk jam tayangnya, tiba-tiba saya dapat kiriman dari email dari YouTube yang sifatnya seperti ini. Bisa dibaca. Kami telah meninjau konten Anda dan menemukan beberapa pelanggaran serius atau berulang terhadap komunitas YouTube kami. Oleh karena itu, kami telah menghapus channel Anda dari YouTube. Pas waktu ketika itu saya dapat chat kayak gini, aku langsung down guys. Down, nggak tahu, terus aku puyeng ke semua loh. Aku sudah merintis kebiasaanku, karyaku di situ banyak, kok tiba-tiba dihapus kayak gini. Aku sudah panik pas waktu itu. Terus aku coba untuk memahami email yang YouTube kirimkan ke saya, ke email saya. Terus kami menyadari bahwa hal ini mungkin sangat mengecewakan bagi Anda. Namun, sudah menjadi tugas kami untuk memastikan bahwa YouTube merupakan platform yang aman bagi semua pengguna. Jika kami merasa bahwa satu channel melakukan pelanggaran, jadi di sini intinya saya mempunyai pelanggaran dari yang diidentifikasikan oleh pihak YouTube ya. Mungkin pelanggaran itu dulu iya saya mengakui pelanggaran itu pernah saya bikin, mungkin hak cipta atau apa saya rel upload lagi akhirnya, tapi di situ sudah saya hapus. Kemudian saya untuk membarui atau yang sifatnya itu sudah masih ada pelanggaran, saya mencoba untuk privat buat pribadi, bukan buat publik. Tapi videonya masih saya simpan, cuma nggak aku hapus, tapi buat pribadi yang nonton juga cuma bisa saya yang nonton, nggak bisa publik, tapi cuma saya yang bisa nonton. Terus saya lanjut nih. Jika kami merasa bahwa satu channel melakukan pelanggaran serius terhadap kebijakan kami akan menghapusnya untuk melindungi pengguna lain di platform. Jadi maksudnya ini juga bagus juga, biar tidak ada karya orang lain diakui gitu loh. Dia itu gini, paling yang dia maksud kayak gini loh, maksudnya tujuannya setiap orang tuh mempunyai kelebihannya masing-masing, nggak harus untuk menjadi orang lain dalam arti mengcopyright atau melanggar, mengupload ulang karya-karya orang lain, sehingga ini menjadi pelanggaran dan ini menjadi kebijakan dari YouTube, seharusnya itu tidak boleh. Nah, jika Anda merasa yakin bahwa kami telah mengambil keputusan yang keliru, Anda dapat mengajukan banding atas keputusan ini. Anda dapat melihat informasi selengkapnya di bawah yang terkait kebijaksanaan yang dimaksud dengan cara mengajukan banding. Nah, isi kebijakan kayak gini. Spam, scan, atau konten yang menipu secara komersil tidak diizinkan di YouTube. Setelah itu, saya mencoba untuk memahami hal yang harus dilakukan selanjutnya. Ada beberapa langkah yang dapat diambil jika Anda ingin mengajukan banding atas keputusan ini. Pelajari pedoman YouTube. Nah, setelah itu aku mencoba untuk browsing-browsing, tanya-tanya. Ternyata di sini saya untuk mengeklik atau ajukan banding di sini ya. Ajukan banding di sini. Ini pengalaman saya pribadi. Terus kemudian Anda akan diarahkan ke sini. Nah, ini coba Anda isi sesuai nama YouTube Anda ya, nama lengkap gitu. Terus habis itu ini email yang ketika pas waktu daftar YouTube-nya itu dihapus oleh YouTube. Gitu, bisa dipahami. Maksudnya pertama kali kamu daftar YouTube, tiba-tiba yang email buat daftar YouTube ini itu dihapus dari YouTube. Nah, itu dimasukkan di sini. Terus setelah itu ini email konfirmasi. Nggak email sama ya, email konfirmasi bisa juga Anda membuat email baru terus kaitin di sini. Ini buat konfirmasi gitu, buat mendapat notifikasi. Nah, di sini terus habis itu isi URL.
URL itu maksudnya tuh di channel atau di sini tadi. URL tuh di sini. URL di sini. Nah, di sini ini Anda tinggal tahan ya, tahan terus salin atau enggak buka. Kalau salin ini tadi pengalaman saya, salin atau bagian link ini enggak bisa. Seharusnya Anda klik buka ya. Buka browser ini. Terus Anda klik yang di sini. Terus Anda tahan kan ini sudah semua. Anda tahan, akhirnya salin, terus copy pastekan di sini tadi. Bentar. Copy pastekan yang di sini. Copy pastekan yang di sini. Nah, ini yang tadi link yang dikasih YouTube ya, yang dikasih YouTube, di copy pastekan di situ. Setelah itu Anda bisa nambah di sini dear YouTube atau kepada terkait YouTube. Anda bisa lihat di channel-channel lain atau bisa mengutip atau mengarang sendiri yang sekiranya itu penyampaiannya bagus untuk diajuin banding oleh dari pihak YouTube. Nah, setelah itu bisa dikirim. Nah, setelah bisa dikirim, Anda akan dapat konfirmasi. Ini tadi saya pakai email ini ya. Sorry, ini tadi belum bisa diakses karena ini sudah dihapus ya. Terus saya tadi konfirmasi lewat sini. Nah, di email ini aku dapat notif kayak gini. Nah, notif seperti ini isinya, halo, kami telah meninjau kembali akun Anda dan memutuskan bahwa akun Anda tidak melanggar persyaratan layanan kami. Oleh karena itu, kami membatalkan penangguhan akun Anda. Artinya akun Anda telah aktif dan beroperasi kembali. Dan dalam reputasi yang baik maksudnya gitu. Oke. Nah, terus Anda disarankan buat mengeklik ini recovery ini. Nah, ikuti itu terus, ikuti. Terus habis itu ini pemulihan akun Anda bisa diakses lagi atau bisa aktif lagi ya. Setelah itu aku mencoba untuk dialihin ke email pertama kali yang aku buat YouTube, ternyata sudah bisa diklik. Akhirnya awalnya tadi di sini sudah nggak ada karena sudah dihapus dari YouTube. Akhirnya di sini nggak muncul. Ternyata pas waktu saya ajuin kayak gitu tadi bisa di ACC ya. Dan aku dapat notifikasi dari pihak YouTube yang notifnya kayak gini. Ini atasnya ya. Nah, halo Mas Sofa. Kebetulan nama channel saya Sofa. Kalau Anda yang lihat video ini bisalah download di subscribe dulu atau di like ya. Halo Mas Sofa, dengan senang hati kami memberitahu bahwa kami telah meninjau akun YouTube Anda dan setelah memeriksa kembali kami dapat memastikan bahwa akun Anda tidak melanggar. Nah, kayak gini. Ini diajukan banding ya. Untuk ini pengalaman saya, tentunya yang mempunyai pengalaman yang sama seperti saya, nggak usah panik, tetaplah berusaha mencari tahu ya. Kami ucapkan terima kasih atas kesabaran Anda selama ini meninjau kasus ini. Tujuan kami adalah memastikan bahwa konten tidak melanggar pedoman komunitas sehingga YouTube dapat menjadi platform yang aman bagi semua pengguna. Namun, terkadang kami membuat kesalahan saat mencoba membetulkannya. Kami harap ini bisa dimengerti dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan atau rasa kesal yang ditimbulkan. Oke guys, sudah. Sampai situ terus aku dapat notifikasi lah kayak gini. Oke, ini sudah tandanya sudah berhasil kalau akun kita sudah dipulihkan atau sudah aktif lagi. Kayak gitu. Dan akhirnya akun saya sudah bisa dibuka lagi. Nah, yang tadinya aku buka di sini tadi nggak muncul. Bentar. Nggak muncul. Nama MZ Sofa ini nggak muncul. Sama sekali nggak ada. Ternyata sekarang sudah bisa diklik. Dan di sini channel saya sudah aktif kembali. Saya berterima kasih sekali. Ini pertama kali saya mempunyai pengalaman yang sifatnya pertama kali yang saya alami. Karena kayak gini, ini saya mengerintis akun ini sejak 2018 sampai sekarang. Tiba-tiba ada permasalahan kayak gitu, tentunya saya panik. Lumrah sebagai manusia. Nah, aku mencari tahu terus, akhirnya saya menemukan jawabannya sendiri. Nah, tentunya ini video yang memotivasi, membangun ya, bukan mengedunkan. Kalau misal dari pihak Anda atau
yang nonton video ini mempunyai kasus yang sama, segeralah cari tahu, banyaklah tanyanya kayak gimana, bisa tanya, terus jangan malu untuk bertanya, menyampaikan. Oke. Mungkin itu video yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Ini bagi pengalaman yang sekiranya belum mempunyai pengalaman mengenai kasus atau pengalaman yang seperti ini, bisa dijadikan pengalaman untuk jenengan ya. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.